Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah, melanjutkan kultum dari tema tentang bersyukur. Di sini Imam Al-Ghazali melanjutkan uraiannya as-sababus sharifu lil khalqi 'ani syukri, yakni sebab atau penyebab yang memalingkan manusia dari bersyukur. Kenapa manusia itu tidak bersyukur? Bahasanya adalah sebagai berikut. Ketahuilah bahwasannya tidaklah manusia itu berpaling atau tidak bersyukur kecuali karena al-jahli wal ghaflah, karena bodoh dan lalai. Orang tidak bersyukur karena tidak tahu dan lalai. Sesungguhnya mereka terhalang, fa innahum muni'u bil jahli wal ghaflah an ma'rifatin ni'am. Mereka itu tidak tahu dan lalai untuk mengetahui nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dan tidak mungkin bisa dicapai syukur nikmat kecuali setelah mengetahui nikmat tersebut. Kemudian jika mereka mengetahui nikmat, mereka menduga bahwasannya bersyukur itu hanya dengan lisan, yakni mengucapkan alhamdulillah wa syukru lillah. Hanya itu saja. Tidak. Tetapi mereka tidak mengetahui bahwasannya makna syukur adalah mempergunakan nikmat untuk menyempurnakan hikmah, yang dengan hikmah itu adalah tujuannya mencapai taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah tahu kita punya nikmat, kemudian nikmat itu ditujukan untuk taat kepada Allah, masih lagi ada godaan. Apa godaannya? Tidaklah terhalang dari bersyukur setelah mengetahui nikmat Allah kecuali karena dikalahkan oleh syahwat dan dikuasai oleh setan. Jadi sudah tahu nikmat, ingin taat, tapi syahwat mendominasi dan digoda oleh setan. Maka dari itu kemarin kajiannya adalah bersabar dalam keadaan lapang itu lebih berat daripada bersabar dalam keadaan terdesak. Terdesak itu ya kita nggak punya duit, badan sakit dan lain sebagainya. Itu lebih mudah daripada bersabar dalam keadaan sehat, dalam keadaan mapan. Sekali lagi, mensyukuri nikmat itu tidak akan bisa diraih kecuali dengan mengetahui nikmat. Dan juga setelah mengetahui nikmat masih ada gangguannya, yakni dikalahkan oleh syahwat dan dikuasai oleh setan. Contoh, betapa saudara-saudara kita yang kerja itu setelah akhir bulan dapat yang namanya penghasilan lumayan. Nah, saya punya jamaah masih muda, itu kemarin chef lah, gajinya chef itu ternyata kencang Pak, dari besar 25 juta. Nah, cerita sama saya dapat kontrak di Kalimantan. Sebelumnya kenapa belangsak? Karena ketika kongko ketemu sama temennya itu di daerah sono, Jakarta Selatan, daerah mana tuh yang kayak daerah sini nih, Antilup apa namanya itu, Kemang Jakarta sono, itu satu meja bisa 2 juta 5 juta itu untuk beli minuman, itu hanya untuk seperti itu. Ketika belangsak baru datang ke rumahnya Ustadz Joko. Masya Allah, ini kalau ada pasien yang seperti ini datang, giliran punya duit nggak pernah datang, diobati ya mau nggak mau ya Mas Toto. Jakarta para ulama itu kok kamu itu kalau jadi kiai harus seperti bengkel. Maksudnya kiai, ya apapun yang datang harus diterima, jangan seperti dealer. Kalau dealer itu kan hanya ngeluarin produk bagus. Jadi ulama atau kiai itu seperti bengkel, yang rusak rantainya lah, yang bersekernya lah, apa segala macam harus siap untuk
Itu jadi kiai di masyarakat seperti itu, Pak Toto. Bukan hanya label LCMA-nya, namun kiai yang sebenarnya kiai itu alladzina yanzurunal ummah bi'ainir rahmah. Orang yang menyaksikan masyarakat itu dengan pandangan kasih sayang. Nyebelin pasti, ngeselin iya. Lagi nggak punya duit datang ke rumah, ya kan? Giliran nggak punya duit ngelayap kemana? Satu meja 2 juta, 5 juta, dalam hati sompret lu ya kan kayak gitu. Punya duit nggak diajak ustadznya, giliran lu ceritanya dapat cerita nggak enak ya Allah tuh. Jadi ketika nikmatnya hilang baru dia sadar betapa yang namanya nyari duit 2 juta 5 juta kalau lagi pas butuh itu susahnya minta ampun. Giliran udah dapat dia tidak mensyukuri nikmat. Kenapa? Karena salah hubungan. Benar, dia kerjanya dia, rizkinya dia, akan tetapi penggunaannya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu betapa kita sekarang saat ini itu seandainya dihitung miliaran nikmatnya yang ada pada diri kita itu, mata kanan kiri bisa melihat, telinga bisa mendengar, satu aja nggak berfungsi itu Mas Toto bisa ke toko alat bantu dengar, itu dokter THT segala macam, kaki bisa jalan, masih bisa sujud, nengok kanan, nengok kiri, itu nikmat yang luar biasa. Makanya Bang Andre, sujud Bang Andre 1 kali itu akan dicatat sebagai amal ibadah yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak bersyukur nikmatnya nambah, banyak bersyukur nikmatnya pasti bertambah. Mudah-mudahan dari kajian tema syukur ini kita senantiasa pandai bersyukur, ditambah nikmatnya, berbagi dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan, bertambah pahala dan ridho di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.